Bukan ya, jumpa lagi bersama saya Aris Pranoto di channel Omah Keris Gerobokan ya, teman-teman ya. Mungkin untuk kali ini saya akan mencoba mereview ya, teman-teman. Mungkin untuk keris yang menurut saya atau dapur yang menurut saya belum ketemu pakemnya, teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman atau dari pecinta tosan aji seluruh Nusantara yang lebih paham, monggo kita tanya jawab di channel Omah Keris Gerobokan ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk channel Omah Keris Gerobokan agar bisa lebih maju dan lebih bisa mengedukasi teman-teman yang baru di dunia persutosan ajian supaya lebih memahami bab tosan aji ya, teman-teman ya. Mungkin untuk kali ini mungkin dapur yang akan saya bahas atau yang saya review adalah antara pamor pancuran mas, talang mas, dan talangan ya itu ya, teman-teman ya. Mungkin untuk pamor pancuran mas sendiri mungkin sudah pernah saya review ya. Mungkin itu berada pada keris lurus yang mempunyai langgam tuban berdiri ya, teman-teman ya. Istilahnya mungkin jenggala ya, teman-teman ya. Tapi mungkin untuk keris yang pamor pancuran mas tidak saya review, teman-teman, karena apa, kemarin sudah saya review. Mungkin ada teman-teman pecinta tosan aji yang sudah bergabung di channel Omah Keris Gerobokan bisa flashback ya, ikhlas balik untuk keris berpamor pancuran mas ya, teman-teman ya. Terus yang mungkin menjadi ganjalan pikiran saya dan yang belum ketemu pakemnya, mungkin itu pada pada keris nih, teman-teman, pada keris talang mas ya, teman-teman. Talang mas itu dari teman-teman saya ada yang bilang kalau talang mas itu bukan dapur keris tapi berupa ricikan keris ya. Mungkin biasanya kalau talangan itu talangan pada ricikan keris itu biasanya terdapat pada dapur Megantoro, teman-teman. Dapur Megantoro, terus ada dapur seperti kerisnya luknya 5 itu juga mempunyai talangan, teman-teman. Itu kata yang punya keris, katanya yang Persidewoto itu, teman-teman. Tapi saya juga belum pernah ketemu sama kerisnya. Tapi kalau rata-rata untuk ricikan Megantoro itu ada yang memiliki talangan ya, ricikannya ada talangannya. Itu dimulai dari habis sorsoran ke atas sampai ujung bilah, teman-teman. Talangan kayak lengkungan gitu. Cuma enggak ricikan seperti sogokan itu enggak kalau talangan pada ricikan keris Megantoro ya, teman-teman ya. Tapi keris Megantoro ada juga yang tidak memiliki ricikan talangan juga ada, teman-teman. Misalnya istilahnya bilahnya lurus nggak ada talangannya juga ada, karena setiap keris itu diciptakan ada yang punya ricikan khusus ya, teman-teman ya. Terus mungkin ini sendiri teman-teman, ini sendiri, ini di sini itu juga terdapat sogokan, teman-teman. Nah, sogokan ini kalau setengah bilah seperti ini ya, setengah bilah sampai sini ya, ini katanya disebut keris talang mas, teman-teman. Disebut keris berdapur talang mas karena sogokannya sampai setengah bilah dan ricikannya seperti ini. Dan ada yang memiliki gonjowilo, teman-teman ya. Ini juga, tapi ini sayangnya apa, ini talangannya ini sampai pol atas. Bahkan ini bukan talangan, teman-teman, sogokannya pol atas ya. Tapi ada yang berpendapat talang mas, keris berdapur talang mas itu sogoknya separuh ini, teman-teman. Ini sogoknya sampai atas ini. Ini disebut talang. Nah, ada kayak garis melintang itu. Ada yang bilang itu sogokan, ada yang bilang itu talang. Makanya disebut keris talang mas ya, teman-teman ya. Tapi kalau keris seperti ini tidak memiliki sogokan seperti ini, teman-teman. Tidak memiliki sogokan, punya ricikan tikel alis di sini ya, wesetan gereneng. Ini ikutnya jalak nyucup madu, teman-teman, jalak nyucup madu. Tapi beda lagi kalau ini
mempunyai ricikan sogokan ya. Jelas sekali ya teman-teman ya, sogokan. Ini sampai full bilah ya. Full bilah. Ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini untuk keris ini ada yang bilang ini katanya keris berdapur Kolomunyang teman-teman. Tapi lain lagi. Nanti ada kontroversi lagi. Yang penting intinya gini teman-teman, untuk sobat omah keris gerobokan ya cukup tahu aja bahwa kekayaan ricikan keris pada keris itu aslinya banyak dan masih banyak yang belum terdeteksi teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya ada keris kok tidak sesuai dengan ricikan dapur buku keris, ya nggak masalah juga teman-teman, karena mungkin ada keris yang tidak diciptakan yang tidak tertulis pada pamor, karena tidak tertulis pada buku teman-teman, maaf ya teman-teman ya, karena tidak semua keris itu ditulis dalam buku keris teman-teman. Istilahnya mungkin kalau buku babon dalam keraton mungkin detailnya jelas teman-teman, detailnya jelas, dapur ini dapur macam-macam, aneka warna itu pasti ada. Cuma kan yang dikeluarkan untuk halayak itu kan mungkin ada yang dapur khusus yang tidak dicetak ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai keris dengan ricikan yang tidak sesuai dengan pakem keris, jangan takut dan jangan berkecil hati, anggap saja itu kekayaan budaya berkeris Indonesia Raya ya. Seperti itu aja teman-teman. Karena apa? Kita sebagai pecinta tosan aji, yang penting kita sama-sama nguri-nguri budaya ya teman-teman ya. Terus mungkin untuk Megantoro ya teman-teman, untuk Megantoro yang saya bilang tadi di awal itu kan Megantoro kan mungkin untuk teman-teman pecinta keris kan sudah istilahnya ricikan Megantoro kan sudah paham betul ya teman-teman ya. Itu nanti pasti ada talangannya, sampai atas. Ada yang lok 5, ada yang lok 7, itu Megantoro teman-teman. Tapi ada juga keris Megantoro yang tidak mempunyai ricikan talangan. Yang penting ricikan lainnya sudah sesuai semua. Yang membedakan itu antara talangan dan tidak talangan. Karena apa? Sudah disebutkan di dalam buku keris antara mistik dan nalar juga ada ditandai di mana di sana ada dapur khusus ya, dapur khusus mempunyai ricikan khusus ya teman-teman ya. Intinya pokoknya semua perbedaan yang ada dalam berkeris kita garis bawahi sebagai kekayaan budaya tosan aji Nusantara. Seperti itu aja teman-teman. Karena apa? Kita sebagai sama-sama pecinta tosan aji, sebagai penguri-nguri tosan aji itu istilahnya apa ya? Itu tidak etis lah ya. Tidak etis kalau kita istilahnya mungkin jejak pendapat tapi hanya ingin mencari kebenaran sendiri. Kalau mungkin jejak pendapatnya untuk mencari kebenaran bersama, juga mungkin untuk menggali ilmu bersama, itu mungkin lebih bagus. Seperti istilah tangguh dalam keris. Karena apa? Seni dalam keris itu adalah menangguh ya. Tapi untuk saya menangguh, saya masih sangat bodoh sekali, saya tidak bisa. Tapi seninya berkeris itu adalah seni menangguh. Karena apa? Setiap orang itu punya ilmunya sendiri-sendiri, dan ilmu tangguh pasti akan menimbulkan kontroversial di dalam bertosan aji, tapi itu tidak menjadikan masalah. Juga seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin untuk dapur ya, dapur talang mas, mudah-mudahan nanti kalau ketemu buku babonya, mungkin untuk yang senior-senior dalam dunia tosan aji nanti bisa mereview ulang, atau yang punya channel YouTube yang tujuannya untuk mengedukasi teman-teman pecinta tosan aji bisa mereview dan membuat para pecinta tosan aji semakin kaya dan semakin berilmu lebih. Jadi untuk channel Omah Keris Gerobokan, yang penting teman-teman dan sobat Omah Keris Gerobokan cukup tahu saja bahwa keris ada yang dibilang berdapur talang mas, ada yang dibilang ricikan talangan ya. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sobat Omah Keris Gerobokan, yang penting tahu, bukan masalah ada apa ndaknya. Jadi suatu saat nanti teman-teman atau sobat Omah Keris Gerobokan sudah ketemu sama istilahnya orang di luar
Gerobokan, istilahnya ngobrol bab keris, nanti kan bisa menambah ilmu teman-teman. Jadi semakin kita bergaul dengan banyak orang, semakin kita bergaul dengan banyak pecinta tosan aji, penggiat tosan aji, maka ilmu perkerasan kita mungkin dan pasti akan semakin maju jika kita menjadi orang yang aktif ya. Tapi beda lagi kalau kita istilahnya menutup diri, mengungkung diri, bahwasanya kita merasa paling benar, itu kita akan menjadi orang yang benar-benar merugi dan orang yang benar-benar bodoh. Itu pesan saya teman-teman ya. Mungkin cukup itu dulu ya ulasan dari saya, tidak perlu saya gambarkan seperti biasanya karena untuk keris Megantoro yang mempunyai talangan, ricikan talangan itu sudah bisa dibayangkan teman-teman ya, sudah bisa dibayangkan. Nah, jadi sobat rumah keris gerobokan jangan berpandangan alah gambar seperti biasa kok nggak mau, enggak, bukan masalah seperti itu. Nanti kalau saya gambar ini itu nanti pandangannya nanti juga rasanya gimana, kecuali kalau dapurnya itu memang benar-benar tidak ada baru saya gambarkan teman-teman ya. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada kesalahan saya mohon maaf. Tujuannya apa? Agar sobat rumah keris gerobokan tahu bahwa keris berdapur talang mas, pancuran mas, dan talangan ricikan pada keris itu sebenarnya ada semua. Dan kalau orang yang ada yang bilang tidak ada, yang nyatanya ada, tapi jangan sampai berkomentar negatif tentang tosan aji ya. Walaupun itu baru, kamardikan, STW, sepuh, noman, yang penting sama-sama pecinta tosan aji. Tujuannya apa? Kita tosan ajikan Nusantara, kita istilahnya apa ya, kita lebih kenalkan kepada masyarakat dari atas sampai bawah. Karena apa? Selama ini tosan aji itu hanya dikenal oleh kalangan menengah ke atas teman-teman. Saatnya kita merambah ke kalangan bawah supaya apa? Masyarakat dari pol ngisor sampai pol dhuwur, tengah, rodok pinggir, pokoknya ben guyub rukun bersatu menduniakan mentosan ajikan Nusantara seperti zaman dahulu. Karena apa? Kekayaan Nusantara ada di Indonesia. Bersyukurlah kita lahir di negeri Nusantara. Terima kasih. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Salam Rahayu, salam dari Rumah Keris Gerobokan. Jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman. Salam Rahayu. Monggo silahkan lanjutkan.